Thank you for being with us dan thank you for being our family. Lebih dari apapun saudara, untuk saudara yang mungkin baru di tempat ini saudara. Keinginan saya bahwa saudara melihat gereja ini bukan sebagai sebuah organisasi keagamaan. Tapi lebih dari apapun saya ingin melihat saudara melihat gereja ini sebagai as a family saudara. Sama seperti teman-teman kita di atas panggung saudara. Dari David tadi misalnya, dari single saudara. Belum punya pacar sampai punya anak saudara. Dan it's fun saudara. It's really merupakan sebuah sukacita melihat orang-orang family di antara kita semua. Dari Mr. Rian dulu. Dari seorang, dulu belum single ya. Udah gak single dulu. Sampai sekarang menjadi pemilik sebuah brand terkenal. Cuman karena saya nggak di endorse sama dia, saya nggak mau sebutin namanya saudara, sayang. Jadi next time saya yang khotbah saya terima endorsan ya dari produkmu itu. So hello saudara. Ntar napas dulu, udah lama nggak olahraga, kenapa panah? So Christmas vibe, suasana Christmas juga. I'm really surprised, thank you so much Mariska, bahwa that song is really really good. Dan saya ingin khotbahkan juga Christmas erat kaitannya saudara. Christmas erat kaitannya dengan happiness saudara. Dengan sukacita dan saya ingin sedikit mengulang saudara. Sedikit mengulang khotbah saya kurang lebih tahun lalu pas pandemi. Di mana saya ngomongnya waktu itu di kamera. Sekarang saya sedikit lebih baik, jauh lebih baik di depan orang saya. Dan khotbah saya berjudul The Pursuit of Happiness Part 2. Kalau saudara ingin mengerti Pak Wahyu secara lebih lengkap, saya undang saudara untuk saudara bisa nonton The Part 1. Tapi hari ini ketika saudara mendengarkan khotbah saya yang Part 2, I hope you can also understand saudara. So, kita gak bisa pungkiri saudara, apalagi pas masa-masa Natal saudara. Bahwa di dalam hidup kita mencari happiness. Kita mencari kesenangan-kesenangan. We are looking for happiness in this life saudara. Mungkin ada daripada kita mencari kebahagiaan dengan cara mencari uang yang banyak. Dan dengan uang yang banyak kita berpikir bahwa kita bisa mendapatkan kebahagiaan. That's nothing wrong in there saudara. Yang lain mungkin mendapatkan kebahagiaan dengan cara kita achievement tertentu saudara. Kita mencapai sebuah karir tertentu. Kita mencoba, untuk ada beberapa teman saya juga, Song Jauh sih salah satu operator video yang setia setiap minggu saudara, di achieve berapa ratus kilo berlari, berapa puluh kilo bahkan sampai ke New Zealand. Dia lari dari Indonesia ke New Zealand saudara, hanya untuk lari saudara. That's happiness for him saudara. Kalau saya enggak, saya happinessnya di tempat tidur kayak saudara, tidur saudara. Sleeping is a luxury for me. Mungkin yang lain mencari kebahagiaan dengan cara menjadi orang yang terkenal, menjadi public figure, atau mencoba untuk menjadi selebgram. There's nothing wrong with that, saudara. Ada juga yang berpikir bahwa kebahagiaan itu kita bisa dapatkan ketika kita bahagia, ketika kita mendapatkan kebijaksanaan seperti Salomo. Saya bijaksana, semua orang konsultasi sama saya. Saya bahagia karena semua orang menganggap saya orang yang pintar. That's nothing wrong with that, saudara. Gak salah ketika kita mengingini hal-hal seperti ini dalam hidup kita. Gak salah nih kalau misalnya kita mengharapkan hal yang tadi terjadi dalam hidup kita. Kan gak mungkin gitu ya, ketika saudara married, saudara ngomong sama pasangan saudara, yang ntar 5 tahun lagi kita ngedate-nya di rumah aja. Makan Indomie, happy. Mungkin kita juga ngomong sama pasangan kita kan gak mungkin seperti ini. Udah kita gak usah punya mobil ya yang ya. Kita jalan kaki aja kemana-mana, biar sehat. Naik angkot biar membumi saudara. Udahlah jadi orang gak usah terlalu mikirin karir. Gue happy aja jadi bawahan orang. Nanti kalau kita nggak usah terlalu pinter ya yang ya, makin pinter makin pusing. Kan enggak saudara. Anak kita biarin aja pendidikin SD aja, nggak usah SMP. Kan enggak saudara. Kita mencari sebuah
kebahagiaan dengan tolak ukur yang kita sudah percaya saudara bahwa kita ingin mencapai saldo tertentu. Kita ingin mencapai achievement tertentu dan banyak hal tadi yang tadi kita sebutkan. But the problem yang mungkin kita semua rasakan di tempat ini adalah ketika kita menempatkan kebahagiaan kita di uang, di achievement, akan muncul kalimat ini. This is not enough. I want more. Dulu mungkin ketika saya pertama kali berkarir saudara. Saya akan bahagia kalau sudah mencapai uang tertentu. Ketika saya mencapai, andai kata gue punya uang lebih lagi daripada ini. Dan sering daripada kita, ketika kita menempatkan kebahagiaan di uang, di popularitas, akan ada satu muncul. Kalimat ini, this is not enough. Ya akan berlanjut, I'm not satisfied. Saya gak puas dengan uang ini, I want more. Dan kalau saudara tarik lagi sampai ke ujung, saudara akan merealisasikan, am I happy? Apakah saya bahagia? Apakah saya sudah cukup dengan semuanya ini? Dan hal ini akan terus berlanjut dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan pernah puas dan merasakan kebahagiaan. Kita akan terus menjadi lapar dan berusaha untuk memuaskan diri kita dengan another level of happiness, saudara. Dan Salomo mengalami hal ini juga, saudara. Salomo adalah orang yang mempunyai segala hal di dunia ini. Dia mempunyai hampir semua dalam bentuk uang, dalam bentuk kepintaran, dalam bentuk achievement. Dan kita melihat dalam Alkitab, Salomo salah satunya menulis di dalam kitab Pengkhotbah. Mari kita bacakan Pengkhotbah 1. Ayat 1 dan 2. Inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dalam satu ayat ada 3 kali kata sia-sia. Diawali dengan sia-sia. Dan kalau saudara baca seluruh kitab Pengkhotbah, saudara, Salomo merasa apa yang dia punya, apa yang dia capai adalah sia-sia, saudara. Coba kita lihat apa menurut Salomo kebahagiaan itu, saudara. Salomo ada bicara 5 kali tentang bagaimana cara bahagia. Bukan bagaimana. Tentang apa itu kebahagiaan. Ada 5 kali Salomo berkata apa itu kebahagiaan. Kita mulai dari Pengkhotbah 2. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum. That's why saya sedikit gemuk, saudara. Karena ini Alkitabiah, saudara. I'm just joking, bukan itu yang mau saya bawakan. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payah. Dalam bahasa aslinya ra'atop. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Next, Pengkhotbah 3. Next. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan, menikmati happiness dalam segala jerih payahnya atau ra'atop. Masih bahasa yang sama, ra'atop. Next di Pengkhotbah 5, lihatlah yang gue anggap baik dan tepat ialah kalau orang makan dan minum. Dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payahnya, ra'atop. Kata bersenang-senang dalam beberapa ayat, 3 ayat ini saudara. Dalam bahasa asli adalah ra'atop. Yang artinya kita mendapatkan kebahagiaan oleh karena kerja keras. Oleh karena achievement. That's why Salomo berkata, I'm happy. Gak ada yang kebahagiaan yang lain selain daripada bekerja keras di dalam jerih payah, di dalam segala usaha dan berhasil saudara. Dan kita melihat saudara bahwa Salomo membangun bait Allah dengan segala keindahannya. Bangsa Israel menjadi bangsa yang dipandang. Bahkan banyak raja dan ratu datang berkunjung ke negeri Salomo. Dan mereka memberikan upeti karena mereka respect. Dan Salomo merasa happy saudara. Dan Salomo adalah orang yang paling kaya di dunia pada saat itu.
oleh karena kebijaksanaannya. Tidak ada bangsa apapun yang sanggup menyaingi kekayaan Salomo. Salomo berpikir bahwa dia bisa berbahagia atas segala achievement, atas segala kerja kerasnya. Salomo berpikir bahwa dia bisa bahagia karena ada kekayaan yang tidak sanggup bangsa lain penuhi. Tapi lihat apa yang Salomo katakan setelah dia mencapai achievement, setelah dia mencapai kekayaan. Pengkhotbah 2 ayat 11. Next. Ketika aku meniti segala pekerjaan yang telah ditelakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan itu untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Di Pengkhotbah 5 dia berkata juga, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. There's a fact, saudara. Ada fakta di dalam kitab Pengkhotbah bahwa Salomo yang berkata, dia orang paling kaya seluruh dunia. Kekayaan tidak bisa membuatku bahagia. Hasil kerja kerasku tidak bisa membuatku bahagia. Meskipun kekayaan itu dari Allah. Meskipun bisa bekerja keras adalah pemberian dari Tuhan, saudara. That's why mengapa Salomo gak pernah puas. That's why dia mempunyai 1000 istri, saudara. Gak akan pernah puas, saudara. Gak akan pernah puas. Saya bisa bayangin gitu. Kalau dia punya 1000 istri, dia berarti punya 1000 mertua, saudara. Itu gimana ya bahagian mertuanya ya. Satu aja udah susah gitu. I'm just joking. My father-in-law, my mother-in-law, the best father-in-law and mother-in-law in the world. I love you. In case mereka nonton gitu ya. That's why saudara jangan cari istri kedua. Satu aja udah repot gitu ya, gimana dua. Apalagi 1000 gitu ya. Lalu perhatikan berikutnya saudara. Pengkhotbah 8 ayat 15. Tadi baru 3 kali Salomo berkata tentang kebahagiaan. Ini yang keempat saudara. Oleh karena itu aku memuji kesukaan. Karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Tapi perhatikan, bahasa aslinya bukan ratop lagi, tapi samah. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya. Itu yang menyertainya. Kalimatnya beda, kalau tadi di dalam jerih payah. Kalau ini itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya. Yang diberikan Allah kepada yang di bawah matahari. Salomo berkata keempat kalinya. Gak ada yang lebih bahagia selain makan dan minum dan bersukaria. Katanya bukan ratop lagi, tapi berganti dengan sama. Sama ini sering dipakai di dalam Alkitab karena pemberian Tuhan. Karena pemberian gratis dan cuma-cuma oleh Tuhan. Contoh penggunaan kata sama itu ada di Mazmur 31 ayat 7, saya bacakan versi Inggris. Next, I will be glad and rejoice, sama, in thy mercy, for thou hast considered my trouble. In thy mercy, oleh karena mercy, pengampunan, belas kasihan dari Tuhan, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Sama kita nikmati sebagai pemberian dari Tuhan. Dan kita tahu saudara, pemberian apa yang paling besar terhadap Salomo? Hikmat, kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat kemakmuran, itu sila keempat, sorry. Sama kita nikmati sebagai pemberian dari Tuhan. But you know, Salomo berkata ini saudara. In the very first, Pengkhotbah 1 ayat 17. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. He is not happy, saudara. Salomo is not happy. Even pemberian Tuhan seakan-akan gak membuat Salomo merasa komplit. Ada sedikit ganjelan ketika saya membaca ini saudara.
Ini Salomo apakah dia kurang bersyukur? Apakah Salomo gak bisa melihat pemberian Tuhan yang Tuhan udah kasih? Tapi Salomo berkata demikian, saudara. Apa yang dia lakukan sendiri, he's not happy. Hikmat yang diberikan Tuhan, he is not happy, saudara. This two kind of happiness, saudara. Yang satu bahagia karena kerja keras. Yang satu bahagia karena pemberian Tuhan. Dua-duanya menurut Salomo sia-sia. Wah, sesat nih pendeta nih mulai nih. No, dengarkan sampai habis, saudara. Di perjanjian baru, saudara. Tadi ada dua jenis kebahagiaan. Yang satu karena kerja keras. Yang satu karena pemberian Tuhan. Remember that. Tapi di perjanjian baru ada cerita yang sangat familiar dengan apa yang Salomo alami, saudara. Saudara tahu cerita apa? Yes, the prodigal son. Anak yang hilang, saudara. Kita bacakan dengan perspektif yang baru, saudara. Di Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Sama seperti ketika Tuhan memberikan Salomo hikmat. Karena Tuhan begitu baik, saudara. Tuhan memberikan harta kekayaannya kepada si bungsu. Kenapa? Kenapa si bungsu minta harta kekayaan? Karena di mata si bungsu, harta kekayaan ini bisa membuat dia bahagia. Di mata si bungsu, kekayaan ini bisa membuat hidupnya komplit, utuh, saudara. Hidupnya bergantung kepada kekayaannya. Hidupnya bergantung kepada berkat yang diberikan bapaknya olehnya. Betul, itu adalah berkat dari bapaknya. Di mata si bungsu, tapi di mata si bungsu, matanya hanya tertuju bukan kepada bapaknya. Matanya tertuju oleh kepada berkatnya, saudara. Dan dia merasa sia-sia ketika kelaparan, ketika krisis ekonomi menghantam. Itu sia-sia. Segala pemberian bapaknya habis di tangan si bungsu. That happiness yang si bungsu kira bisa membuat dirinya happy, saudara. Sia-sia. Sama seperti Salomo. Bedanya Salomo gak jadi bangkrut, saudara. Tapi dia merasakan ada kekosongan di dalam hatinya, saudara. Dan demikian juga dengan si sulung, saudara. Kita bacakan di Lukas 15 ayat 29 dan 31, saudara. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita. Karena ini sudah di dalam bahasa Greek. Kata bersukacita disebutnya euphraino. Kita bahas ini nanti dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Beda dengan si bungsu, saudara. Kalau si bungsu matanya tertuju kepada kekayaan. Si sulung matanya tertuju untuk apa yang dia bisa lakukan. Si bungsu matanya tertuju kepada self effort. Si bungsu mata tertuju, harus gua ngapain lagi nih Bapak? To achieve something, saudara. Tapi ada yang aneh, saudara. Perhatikan baik-baik dan baca pelan-pelan, saudara. Si sulung sudah punya semuanya, tinggal di rumah bapaknya, udah punya kekayaan. Tapi perhatikan apa yang dia minta, saudara. Apa yang dia ngomong. Demi apa? Demi seekor kambing. Si sulung udah punya rumah. Tapi matanya gara-gara anak bungsunya, adiknya dapat lembu, saudara. Dia gak melihat kepada kekayaan lagi. Dia gak melihat kepada apa yang Tuhannya bisa berikan. Mintanya apa? Kambing, saudara. Bayangkan kalau sudah papa saudara, orang tua saudara punya perusahaan besar.
Terus adik saudara bandel, pergi ngabisin keluarga. Saudara punya begitu banyak kekayaan saudara. Tiba-tiba bungsu datang. Terus ngasih papa kita mungkin ngasih mobil. Terus kita mintanya, ya dia dapat mobil, masa gue gak dapat mobil? There's something wrong. Ada yang salah dengan pemahaman si sulung saudara. Dan ada sebuah ironis saudara. Sang bungsu berada di luar rumah yang kelaparan, yang jauh dari bapaknya. Disambut ke dalam sebuah pesta. Tapi si sulung yang berada di dalam rumah setiap hari merasa jauh dari bapaknya. Dan dia menolak untuk masuk ke sebuah pesta yang digelar oleh bapaknya. Sebuah ironi saudara. Padahal di rumah itu saudara, banyak kambing saudara. Kenapa dia gak ambil? Karena mata dia tertuju dengan apa yang dia bisa lakukan saudara. Mata anak sulung ini mirip-mirip dengan si bungsu. Dia mau bersuka cita, saudara. Dia mau happy. Dan both of them, mereka bersuka cita. Bukan karena bapaknya, tapi apa yang bapaknya bisa beri. Yang satu kambing, yang satu kekayaan saudara. Perhatikan tadi ada kata Eufraino. Aku mau bersuka cita, Eufraino, dengan teman-temanku saudara. Kata Eufraino saudara memiliki arti be delight in a thing. Menjadi senang karena sebuah benda atau karena sebuah kejadian saudara. Bahagia karena satu hal, bahagia karena satu benda, bahagia karena dia bisa melakukan sesuatu. Bahagia karena dia mau kambing saudara. Dan kita tahu kata euforia. Piala dunia euforia, piala dunia happiness. Baru terima Anda misalnya baru terima uang 500 juta. Euforia senang. Dan saudara tahu kata euforia. Cuman sesaat saudara. It's not everlasting. Happiness saudara. That's why baik bungsu dan sulung tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang utuh saudara. Tapi Bapak kita, Bapak mereka adalah Bapak yang baik. Sang bungsu, Tuhan lari kepadanya. Tuhan mengasihi. Sang sulung ketika dia pergi mau dari pesta. Bapaknya lari dan mendapati mencoba untuk plead. Maksudnya membujuk untuk dia bisa masuk ke dalam pesta. Mungkin kita salah satu dari anak ini saudara. Dua-duanya Bapak sayang. Dua-duanya Bapak lihat. Dua-duanya Tuhan kasihi dan Tuhan mau kedua anaknya masuk ke dalam rumahnya. In my father's house there's a place for you. Di dalam rumah Tuhan siapapun saudara, siapapun Anda, seberapa rusak pun saudara, there's a place for you saudara. Kita kembali ke pengkhotbah lagi saudara. Ini maju mundur dikit ya. Pengkhotbah 9. Salomo berkata tentang happiness untuk yang kelima kalinya saudara. Pengkhotbah 9 ayat 7. Mari makanlah rotimu dengan sukaria. Katanya bukan ra'atop dan bukan lagi sama tapi simha. Simha. Bukan simhai ya. Kalau simhai all you can eat barbecue gitu. Jam-jam lapar ya. Makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Ini saya lupa tambahkan. Dengan hati yang senang. Samah. Ada simha dan samah. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. 4 kali Salomo berkata makan minum adalah sukacita. Tapi yang kelima kali, saudara perhatikan. Ada kata roti dan anggur. Saya percaya saudara, dari kitab Kejadian sampai Maleaki adalah simbol nubuatan tentang Yesus. Dan di kitab pengkhotbah ini ada simbol roti dan anggur yang melambangkan Yesus saudara. Dan ini kelima kali Salomo berkata and 5 is the number of grace. Artinya joy kali ini dia nikmati. Karena apa? Karena ada roti
Karena di mention ada roti dan anggur saudara. Siapa roti dan anggur di perjanjian baru? It's Jesus saudara. Tapi kita lihat kata sukacitanya juga bukan ra'atop lagi, bukan samah lagi, tapi simha. Dan simha artinya adalah the joy of God. Joy of God. Perhatikan, kata simha ini dipakai di ayat-ayat ini saudara. Mazmur 4 ayat 7. Thou hast put gladness, simha, in my heart. More than in the time that their corn and their wine increase. Lebih bahagia ketika ada anggur, lebih bahagia ketika hasil panen berlebihan. That the joy of God. Lebih bahagia ketika ada kekayaan, lebih bahagia ketika saudara mencapai achievement tertentu adalah joy of God. Joy yang dari Tuhan karena sosok pribadi Tuhan saudara. Digunakan lagi di Mazmur 43 ayat 4. Then will I go unto the altar of God. Unto God my exceeding joy. Aku akan datang ke altar oleh karena Tuhan. Karena ada pribadi Tuhan di tempat itu saudara. Di sini Salomo mengalami pewahyuan saudara. This is joy. This is joy. That's why di Pengkhotbah 12 saudara. Dia paling terakhir saudara. Saudara boleh baca di rumah. Saya nggak tampilkan di sini saudara. Salomo berkata, in the end, takutlah akan Tuhan. Fear in the Lord. Fear dalam bahasa aslinya in awe. Kagum dengan sosok pribadi Tuhan. This is your happiness saudara. Lalu bedanya, saya akan conclude saudara. Bukan menutup, masih lama saudara, masih 1 jam lagi. Bedanya ra'atop, samah dan simha saudara. Ra'atop adalah misalnya saya mempunyai seorang pasangan saudara. Misalnya istri saya, Grace saudara. Ketika saya mencoba menyenangkan pasangan saya dengan bekerja keras, yang which is I'm happy, yes I'm happy saudara. Saya bisa bekerja keras demi membelikan dia sesuatu saudara, that's ra'atop. Saya bekerja keras untuk membuat istri saya happy saudara, that's ra'atop. Lalu suatu hari istri saya memberikan saya sebuah PS5. Amin gitu ya misalnya. Amin. Saya akan sama. Saya akan happy karena pemberian istri saya. Lalu apa happiness? The true happiness. You know what is simha? Is my wife. Istri saya. Kalau gak ada istri saya, percuma PS5. Kalau gak ada istri saya, buat apa saya kerja? Gak ada istri saya. That's simha saudara. Saudara punya uang begitu banyak. Lalu saudara gak ada Tuhan. You cannot enjoy saudara. You cannot enjoy it saudara. Kembali lagi ke perjanjian baru. Oke, I hope sampai sini kita semua mengerti ya saudara. Sembari saya boleh, udah boleh belum ya? Masih lama gak? Ya boleh lah. Kita kembali ke perjanjian baru tentang anak yang hilang saudara. Di Lukas 15 ayat 32 saudara. Bapaknya ngomong ini kepada anaknya, kepada anak yang sulung. Kita patut bersuka cita, Eufraino, dan bergembira, Kairo saudara. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kata Kairo saudara, sangat erat kaitannya dengan bahasa karis dan kara. Karis is grace, kasih karunia. Kara adalah feel yang didapat ketika orang itu menerima Kairo adalah feel yang didapat ketika dia menerima karis, ketika dia menerima grace, saudara. Kara adalah orang yang menerima grace. Itu sangat erat kaitannya, saudara. Kairo is a joy because of the Lord. Kairo is the joy oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, saudara. Kairo banyak digunakan di Alkitab
oleh karena pengorbanan Yesus. Coba saudara perhatikan kata kairo ini saudara. Di Filipi 12 ayat 4. Next. Wah jangan-jangan gak ke ini. Filipi 12 ayat 4. Paulus yang berkata demikian. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara tahu bahwa Paulus sering ngomong dimanapun dia berada. Dia berkata bersukacitalah. Itulah kairo. Padahal Paulus lagi ada di dalam penjara saudara ketika dia menulis Filipi 12 ayat 4 ini. Artinya apa? Kebahagiaan yang di dalam diri Paulus bukan karena circumstance, bukan karena apa yang dia punya, bukan dia bahkan tidak bangga oleh apa yang Paulus lakukan sendiri. Dia tidak bangga dengan apa yang Paulus aku menjadi seorang penginjil di luar orang Yahudi, aku pergi ke Tesalonika, aku pergi ke Roma. Dia tidak bangga dengan dirinya sendiri, dia tidak bersukacita oleh karena apa yang dia bisa lakukan. Tapi Paulus bangga cuma karena satu hal. Aku bangga, aku bahagia karena satu sosok. And it's enough, it's Jesus saudara. Tapi ada hal yang menarik saudara di sini. Ada hal yang menarik. Bapaknya berkata di ayat yang ini saudara. Kita patut bersukacita, eufraino dan bergembira secara bersamaan. Artinya apa saudara? Bapaknya mau anaknya bersukacita karena eufraino. Tapi bapaknya juga mau anaknya bersukacita karena kairo saudara. Sama seperti Tuhan dalam hidup kita saudara. Tuhan mau memberikan saudara dan saya berkat. Tuhan mau memberikan saya dan saudara setiap kebutuhan saudara. Eufraino saudara. Tapi Tuhan terlebih menginginkan baik yang sulung maupun yang bungsu. Menginginkan saya dan saudara untuk kairo saudara. Simha, the enjoy of the Lord. That's why saudara, saya ingin buat satu statement ini. Yang saya rasa akan mengubah saudara dan saya tentang arti sebuah happiness saudara. Tentang artinya grace saudara. Tentang artinya bagaimana Tuhan mau kita bahagia saudara. We can receive His blessing. But we cannot enjoy His blessing without Him saudara. Next. Ini kayak komputer ngeheng, oke. We can receive His blessing, but we cannot enjoy His blessing without Him, saudara. Saya bisa bahagia oleh karena kerja keras saya. Saya bisa bahagia karena achievement saya, but not without my wife. You can enjoy your money. You can enjoy your saving. You can enjoy your holiday, but remember, we can receive, yes we can receive. But we cannot enjoy without Him, saudara. Yohanes 15 ayat 11. Ini akan membuat pengertian kita komplit, saudara. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sesemua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku kara ada di dalam kamu dan sukacitamu kara menjadi apa? Menjadi komplit saudara. Menjadi penuh saudara. Tuhan mau saudara bergembira. Tuhan mau saudara mempunyai happiness yang sejati. Happiness yang membuat saudara komplit. Happiness yang membuat saudara, God, this is enough. This is enough. Suatu hari saudara, seakan-akan ya, saya gak tahu ini benar atau enggak gitu ya. Takut diajar, takut dibuatnya, waduh ini pura-pura jadi nabi gitu ya. Tapi ada satu hari saudara, saya lagi ada di mobil saudara, sendiri saudara. Saya seakan-akan mendengar suara Tuhan. Kamu mau apa lagi anakku? Saya pikir saudara, entah kenapa saya menjawab, I think I'm happy. I think I have all gitu. I have you, but
seriously ini mungkin sedikit lebay gitu buat saya. But I want more of you. Kalau emang bisa saya ngelihat fisik gitu ya. Saya mau sebelum saya mati gitu, saya mau melihat engkau gitu di nyata di mata saya. I just want you, Lord. I just want you. I don't want the other thing. I think I'm happy. I think I'm complete. I know this is because of you, Lord. But I want more of you, Lord. You know. Beberapa hari kemudian, saudara, saya sedang berdua sama anak saya yang sulung, saudara, sama Velvia, saudara. Saya tanya dia hal yang sama, saudara. Ini tanpa sadar ya, tanpa sadar. Saya nggak mau menyambung-nyambungkan dengan kajian saya sebelumnya. Saya tanya dia, kamu lagi mau apa, Vel? You know, dia jawabnya apa? I want you, Daddy. I want you, Daddy. Dalam hati saya mau nangis, saudara. Seakan-akan Tuhan balas saya. This is happiness. This is happiness. Bukan karena kekayaanmu, meskipun aku yang beri. Bukan karena apa yang aku berikan kepada keluargamu. But simply because I am near you. My child, she just want me. Dia cuma mau saya dekat. Dan Tuhan cuma mau satu hal. Sama seperti Bapa kepada bungsu dan sulung, saudara. He just want you. He just want you to near him. And I am near you. Dan aku dekat dengan engkau. Saya ingin rangkumkan seluruh isi pengkhotbah, saudara. Next. Ini yang Salomo bahas di seluruh pengkhotbah. Pleasure is vanity. Kesenangan adalah sia-sia. Great knowledge is vanity. Hard work, hasty speech, great wealth, self-righteousness, wisdom, achievement, youth, excessive study is vanity. In the end, Salomo berkata, Christ alone is enough for us. That's why ada ayat yang berkata, my grace is sufficient with you. My grace is sufficient with you. Tapi ada satu hal lagi yang lebih indah, saudara. Ada satu hal lagi yang lebih indah. Ketika kita sebagai manusia, kita menempatkan mata kita mungkin ke kebahagiaan kita di uang dan lain-lain. Saudara tahu apa yang membuat Tuhan bahagia? Di Lukas 15 ayat 10. Apa yang membuat Tuhan bahagia? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita kara pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Dia akan mengejar engkau. Kau yang kabur, kau yang mungkin kau sedang nonton online hari ini, kau mungkin sudah kabur dari Tuhan. Kau mungkin kabur karena kau sakit hati. Kalau engkau pergi dari rumah, hey, dia akan tunggu engkau pulang. Kalau engkau marah, dia akan menenangkan engkau. Kalau engkau datang, dia akan lari dan memelukmu. Kalau engkau tersesat, dia akan meninggalkan 99 yang lainnya hanya untuk engkau. Dia akan do something for you because you are his happiness. Apa yang paling indah dalam kekristenan, saudara? Apa yang paling indah dalam kekristenan? Ketika kita membalas cinta Tuhan dengan masuk ke dalam rumah dia. Karena di rumah Bapa, there's a place for you. That's why I want to sing this song, saudara. Saya undang saudara bangkit berdiri, saudara. Kita bahagia, bukan karena circumstances kita, bukan karena apa yang kita raih, bukan karena kekayaan, saudara. Ketika saudara menyadari, ketika saudara menyadari bahwa Tuhan dekat, tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bahkan mungkin saudara bisa berpikir, I know I'm a little crazy, saudara, but I do speak with the Lord in my car, just like a talk with my wife, saudara. God, what next? God, what should I do? That's happiness for me, saudara. Karena ketika saya merasa kurang, saudara. Ada masa-masa saya merasa kurang. Ada saatnya saya merasa seperti orang berdosa, saudara. I know there's a place for me. Selama ada Tuhan, saya gak akan takut kekurangan. That's
a comfort, saudara. That happiness, saudara. Saya ingin cerita sedikit, saudara. Ada mungkin dari beberapa saudara dulu pernah saya ceritakan. 2014, saudara. 2014 saya baru menikah. 14 atau 15 ya? 14 ya? 14. Saya nikah, saudara, dan saya tinggal di apartemen 36 meter. Gak ada uang, saudara. Gak ada uang, saudara. Suatu hari, this is a real story, this is a real story. Suatu hari istri saya bilang, yang mau kulkas yang 2 pintu gitu, yang gede gitu. Yang gak gede amat, yang 2 pintu gitu. Saya lihat harganya 7 juta, saudara. Kulkas saya saat itu ya setengah pintu, saudara. Sedih banget kan? Setengah pintu. You know, 2 hari kemudian ada yang kirim saya uang buat beli kulkas. Saya gak pernah cerita ke siapapun, saudara. Berapa bulan kemudian, yang gak jalan-jalan nih gitu. Gak jalan-jalan, pengen jalan-jalan ke luar negeri tapi gak ada uang gitu kan. You know, that's why tadi saya sebut mertua saya yang terbaik. Mertua saya ajak jalan-jalan saya. Gratis, saudara. We go to Thailand, udah kamu bayar makan aja Thailand. Wah, bayar makan Thailand murah ya. Jauh lebih murah daripada ini. Oke, fair. You know, even saya gak berkata kepada siapapun, saudara. This is happiness. Ada sosok pribadi. Ada sosok yang membuat alam semesta ini. Ada sosok yang membuat batasan antara air laut dengan daratan. Ada sosok yang meracik bintang-bintang dan menempatkan bintang itu secara sempurna. Ada sosok yang membuat perhitungan gravitasi bumi dan semua planet dengan sangat akurat. Ada sosok yang membuat matahari, penempatan matahari sempurna dengan bumi sehingga tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Is looking into your life. That happiness, saudara. Let's praise Him. What we do in our house, what we do, apa yang kita lakukan in our Father's house, we praise and we worship